Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa Banjar. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi iya. Saya itu sering dapat SMS, entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah mata dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Biasanya YouTuber itu. Gus tolong kalau ngaji pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita ya. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari date-nya. Cari apa? Date-nya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lha iku jenenge dit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng. Barang ra ono kok wujud to barang sing ono. Oke milih gendeng waras. Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin kita Fatihah. Apa menerima logika kerpean? Nah, kalau menerima aku iso niru saya tadi. Paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya ra paseh. Cek balenin nih. Pemene kok wis godo. Oh. Hanya satu punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolahnya sak kru. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum mboten banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ono didik. Sing guru umume jumhurul guru ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah, guru yang satu ini setengah tahun mondok. Ora. Ujiane mau kan akhirnya dibocor Rokia, iki barang donya kok ora kacar. Nah, ra percaya takon Gus Baklu. Piye gitu. Kowe iku iso sowan lho. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, suwan kula. Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno. Aku ya terus mending ngene. Iya nak ujian bukan nakir iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ora ujian bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh ku yo ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ki ora tau bayang. Rohku ya jok nyata. Karena percaya tak ono Gus Pak.
Takokan pertama ngene. Apa ujian mau karena kira takok apa kok ngene-ngene. Iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Wah, matene wong. Repot. Ya, tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo tetep sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mungkar nakir iku legal, kan wis pokoke oleh mungkar nakir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul maujudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes sitok lah, pokoknya sementing iso. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi. Nabi orang Nabi itu mus. Wes contoh paling gampang sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu aima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonteng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti nggih ben anak putu kula kiat sholat nggih sukani dhuwit. Piye menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti, anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor 1. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti, anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi ku di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat, as-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya tapi zaman akhir tes-tesan sholat terus jadi karu-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut. Enggak privat gak nurukin, pek. Ono laporan perbankan, ono komane, bulat. Kan dia nanti matematika, pokoknya laporan gak ono koma, bulat. Padahal koma neng bank bisa triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Anjen santri wis biasa, misalnya badi 900, 1000. Enggak badi 1200 ya. Saya umur pokoknya bangsa koma wis apa ya? Angel bulat. Serepot. Mun kula terusno. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominun iklan domenun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Apa sih? Wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane kutus biasa. Ayo, di saya ono wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anatul Talibin.
Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh matene. Sato dadi Seto. Repot. Lah ya Abai Sunan Ampel Cik Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakupon. Ayo wong Yogya iku ben ro syahadat itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculat dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge ora usah kaget paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadaten dadi sekatan. Maulid jadi muludan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar wis Samir nak apa? Cita iku togok ya. Togok ku togo terus sing cita sing apik Petruk yo. Petruk lho do iso ngono. Berarti kene Nusantara. Jadi sampean firqa ku 73 ketambahan 1 74. Islam no. Tapi mesti dora trimo ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae ora usah. Tapi ora masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Lo sering takut itu, Gus apa ada setuju Islam Nusantara harus dijual? Ini kan berarti ada idealis. Aku unimu kok. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kowe wae. Wis setuju ra penting. Sampeyan pangeran maklumi to. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran kok takok. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas. Abu Nuwas ya ben Indonesia, no? Bener-bener. Bidominon wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas iku Al Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni driji-driji tanusane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas ayat tataharrakan itu obah terus ala atike yang atase pundak Abu Nuwas. Ngucape ngene Bahri Tawil. Dzunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi awsal. Dzunubi utai pira-pira dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dzunub iku kasiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dzunubi sange pira-pira dosa ingsun iku awsal wis jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma tama ilan ora ana te tama ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh. In amil tu umpama lamun ngamal ingsun ing saleh. Kula tomak manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa terbatas. Walakinani tetapi ini utai sak temne ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah iku atma iku tomak sapa ingsun to berharap sapa ingsun.